Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام rahimani wa rahimakumullah jami'an, ummahati fillah wa akhwati fillah, ibu-ibu, para eyang uti dan mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususan kepada eyang Suharti sekeluarga. Alhamdulillah pada kesempatan di waktu duha di hari Kamis kedua di bulan Ramadan, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih dan telah memberikan kenikmatan kepada kita begitu banyak. Kenikmatan yang begitu banyak ini telah Allah taala siapkan bagi hamba-hamba yang mau saja di bulan Ramadan ini. Karena ternyata kalau kita hitung atau kita kalkulasi secara general di antara semua makhluk Allah manusia, masih banyak yang tidak mau menikmati pemberian Allah di bulan Ramadan ini. Ya. Jadi jangan melihat diri kita, keluarga kita saja atau teman kajian aja. Di luar kita itu masih banyak yang tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah. Padahal dia muslim, puasa aja enggak, apalagi suruh sholat. Ya. Ya. Sholat biasa dia tinggalkan. Puasa yang berhenti makan hanya berapa jam sih? 12 jam kan? Paling lama 12 jam. Itu juga banyak yang tidak mengerjakan. Bahkan ada di antara mereka yang bisa mengerjakan diet-diet tertentu, tetapi puasa nggak mengerjakan. Ya. Jadi makan hanya 6 jam, selebihnya cuma minum air ya. Kan ada model kayak gitu tuh. Begininya ini dia mampu mengerjakan tuh urusan dunianya. Tapi untuk urusan kebaikan dirinya dan akhiratnya banyak yang menyepelekannya. Padahal dia muslim. Sedangkan di dunia ini yang kafir itu jauh lebih banyak daripada yang mukmin. Yang belum beriman itu jauh lebih banyak daripada yang sudah beriman. Ya Ibu ya. Jadi kalau kita ngaji, terutama ngaji dengan saya, itu jangan berpikirnya spesifik. Kalau saya menyampaikan materi itu berarti general. Secara umum, tidak spesifik ibu. Sehingga ketika ibu pun mungkin merasa tersinggung, ya bagus itu berarti. Karena saya tidak bicarakan ibu secara spesifik. Betul nggak sih? Tidak membicarakan jamaah, saya bicara secara general. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu, mbak-mbak ini kemudian tersinggung, Ustadz ini nyinggung aku terus. Jangan baper. Karena nasihat ini buat secara umum. Apalagi disebar di sosmed seperti ini. Nggak bisa ibu mengatakan, oh ini nasihatnya khusus buat saya ini. Itu nasihat dari Allah buat kita semua. Siapapun kita, hamba Allah yang mendengar nasihat ini, baik yang di sini atau yang berada di rumah, atau yang nonton di kesempatan yang lainnya, itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah agar kita menjadi hamba yang lebih baik dari waktu demi waktu. Amin Allahumma amin. Semoga dengan adanya yakni majelis ilmu ini, Allah menjadikan kita semua yang terlibat di dalamnya, murid dan gurunya, serta tuan rumahnya atau panitianya, ditolong oleh Allah kelak, diberikan syafaat nanti di yaumul akhir, hingga kita semua nanti bersama-sama dimasukkan dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin Allahumma amin. Baik jamaah, sebelum kita lanjutkan kembali pembahasan kitab uh, Ad-du'a'u alladzi la yurad, doa-doa yang tidak akan ditolak. Doa-doa yang tidak akan ditolak, karya salah satu karya dari Fadilatul Syekh Al-Alama
Al-Ustadz Dr. Abdi Razak Al-Badr hafizullah ta'ala wa ra'ah wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhi wa limasyayikhina wal jamil muslimina amin. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa dalil yang dinukil oleh beliau di muqaddimah kitabnya. Terakhir kita telah membahas surah Al-A'raf ayat 55 dan 56. Sekaligus uh, ada 4 poin di dalam 2 ayat tersebut yang secara jelas, gamblang, bahkan disadari atau tidak, itu merupakan beberapa cara kita berdoa sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan penjelasan ulama. Pertama, tadarru, kedua, khafya, ketiga, khauf, keempat, toma. Betul ya? Ya, toma juga bisa diartikan sama dengan berharap penuh atau roja yang sangat tinggi. Harapan yang sangat tinggi hanya kepada Allah. Berarti toma ini, roja ini, ya, toma ini kan roja yang sangat tinggi. Sebenarnya nggak boleh ditujukan kepada makhluk. Karena kalau rojaknya kita, harapan penuh kita ini kita letakkan kepada makhluk, maka kita akan banyak kecewanya. Terus nopo boten? Kenapa kita sering kecewa? Karena rojak kita, apalagi tomak kita ini, tidak kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi kepada siapa? Makhluk atau kepada manusia. Dan sering saya ingatkan ibu-ibu, tidak dilarang ibu berharap sama suami, ya. Tidak dilarang ibu berharap sama anak-anaknya. Bahkan kemarin saya singgung di kajian kita. Tapi apabila terlalu berlebihan kepada mereka, nanti kecewa terus yang didapatkan. Betul nggak? Dan ibu-ibu atau kita semua harus sudah mulai belajar. Apa yang telah ditetapkan sama Allah, diterima dengan lapang dada. Diterima dengan sukacita. Diterima dengan keikhlasan yang tinggi. Karena yang ngatur itu bukan kita. Yang ngatur siapa? Saya udah sampaikan atau belum di sini ya? Belum kayaknya, wong kita libur panjang ya. Sebulan saya nggak ke sini. Selain kemarin dan hari ini, insya Allah besok. Yakni seorang manusia atau seorang muslim yang memiliki 2 karakter jiwa di dalam dirinya. Ini yang nanti akhirnya akan banyak kekecewaan terus yang dia dapatkan. Yakni apa itu dua, dua hal itu? Sifat yang pengatur. Jadi kalau punya sifat udah saya jelaskan belum di sini? Belum ya. Jadi kalau punya jiwa yang suka mengatur, ya. Jadi suka mengatur diri, mengatur orang lain. Pokoknya semua orang itu harus sesuai dengan aturannya. Nanti kalau Allah Ta'ala suguhkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, itu kecewanya luar biasa itu. Terutama orang yang punya karakteristik 2 ya. Jadi jiwa pengatur itu kan muncul dari 2 tabiat. Perfeksionis sama leadership. Saya termasuk orang yang perfeksionis sebenarnya. Makanya coba tadi perhatikan, saya berulang kali katakan, kalau saya duduk itu pasti saya benahi sesuatu. Itu jiwa perfeksionis. Ini aja tadi kan di sini, saya atur, saya pindah. Orang perfeksionis itu kepengennya rapi gitu ya. Tapi kalau ini nggak dikendalikan, tidak ditolong oleh Allah, akhir nanti akan banyak kecewa. Karena biasa ngatur sesuai dengan keinginannya. Paham ini ya? Terus jiwa leadership yang memimpin yang tinggi itu harus laki. Ya. Dan ini kalau leadership ini dia terus bawa dalam segala kondisi ini juga nggak baik. Karena ngelit itu, memimpin itu pada amanahnya. Kalau bukan amanahnya over job, ini nanti jadinya banyak gesekan dan friksi. Banyak tengkar nggak cocok sama orang. Paham maksudnya? Paham ya? Nggak boleh. Kalau memang ini bukan amanahnya, jangan ikut ngatur. Contoh misal, saya di keluarga orang tua saya, anak tertua. Ya, itu adik-adik saya itu ada 4. Walaupun saya anak tertua, saya nggak boleh ngatur rumah tangga adik-adik saya itu nggak boleh. Paham ya? Itu nggak boleh.
Dibatasi diri kita untuk ngatur. Apalagi ini kita perempuan. Dengerin ini ya. Biasa ngelit, memimpin. Ya. Ya. Terus kemudian tidak sadar dia mimpin suaminya. Wassalam ini. Kalau udah perempuan itu mulai mimpin rumah tangga, mesti masalah akan terus datang dalam rumah tangga. Pertengkaran demi pertengkaran. Suaminya itu mungkin bukan dia takut sama istri, cuman nggak mau ribut aja. Udah punya anak gitu. Tapi ibu yang ngaji harus nyun sewu, harus tahu diri. Bukan ibu yang mimpin. Bukan ibu yang kowam. Kalau ibu ngelitnya terlalu, ngelit tahu ya, jiwa memimpinnya terlalu cenderung dibandingkan pasangannya, itu nanti akan mendapatkan banyak kekecewaan dalam hidup. Akhirnya sibuk dengan bergelut dalam hal itu, nggak sempat itu meminta kepada Allah. Apalagi kecewaan yang mendalam. Jadi doanya itu fokus bukan kepada yang hakikat yang kita butuhkan, tapi esensinya, kenapa ya Allah keinginanku nggak terwujud terus. Ya Allah cuman guyu tok tau di singgah sananya. Nah kue yo kakean ngatur, kue salah menempatkan diri jadi memimpin. Ya Allah cuman mau guyu tok. Karena salah yang dia minta, karena salah dirinya dan jiwanya. Paham nggak maksud saya? Paham? Bahaya ini. Terus kemudian jiwa yang mengatur ini itu nanti muncul lagi watak yang kedua yang nggak disadar. Jiwa yang suka protes. Kalau udah jiwa suka ngatur, jiwa suka yang kedua suka protes, ini lebih banyak lagi nanti kekecewaan akan dia dapatkan. Leres nopo botan? Coba direnungkan, direnungin bareng-bareng. Leres nopo botan? Ojo kakean pro. Ini kalau ada yang betul-betul masuk, ya betul hidayah dari Allah ya. Gak ada notis apapun dari panitia yang Suharti gak WA saya, gak ada. Ini murni ingin saya sampaikan. Tujuannya apa? Nanti ada kaitannya dengan doa yang akan kita pelajari ini. Sampai kemarin kan ada yang bertanya, kemarin saya nanya, harus tahun ini. Itu mungkin saya rubah aja kalimatnya, mungkin bukan harus, mungkin pengennya segera gitu ya. Tapi kalau orang yang sering kudu, itu kan karena jiwa yang suka ngatur dan suka protes. Sebenarnya tanpa disadari loh. Apalagi wanita ini kalau lagi kondisi haid, wassalam ini. Terus nopo buatan? Ngaku mawon toh bu, ujung malu-malu toh. Ya toh? Sudah haid, memang jiwa protesnya besar, ngaturnya itu ya cenderung. Itu hidupnya stres tok. Cepat tua dibandingkan usianya. Nggak percaya? Betul nggak? Cepat tua nggak fresh, itu wajahnya itu nggak fresh. Mau di setrika wajahnya, mau di facial, mau diapain, tetap ketok tua wis. Bukan tua karena faktor usia, karena jiwanya itu suka protes sama ngatur. Jangan bermimpi akan mendapatkan sifat yang kona'ah. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi. Kona'ah itu kan hidupnya sederhana. Nerimo ing pandum itu. Nerimonan lah. Kalau dua watak jiwa ini, karakter jiwa ini tadi itu protesan, suka ngatur, gak akan dapet tuh kona'ah. Bahasa nyun sewu, bahasa rodok kasarnya apa? Ojo mimpi. Mendapatkan sifat kona'ah. Kalau karakter suka ngatur sama protesan ini nggak mau disembuhkan. Hati-hati ya. Bu masih di sini. Ya, ngaten nggih. Apalagi dia mungkin nun sewu ya. Karena jiwa kepemimpinan pada diri wanita ini kan tidak semuanya diberikan sama Allah pada setiap wanita. Tapi ketika diberikan, ini kalau nggak dikontrol dengan ilmu dan nasihat-nasihat, bisa lost doll ini. Utamanya nyuwun pangapunten, tidak bermaksud menyinggung siapapun. Ingat tadi di awal, saya memberi nasihat secara umum. Tidak ada bermaksud menyinggung siapapun di sini. Kalau tersinggung, apalagi kalau misal dalam rumah tangga itu dua hal mungkin. Satu, pendapatan istri itu lebih besar pada suami.
Atau yang kedua, suaminya memang sudah tidak mampu lagi menjemput rizki. Maka istrinya lah yang kemudian gantian. Ini saya hanya ingatkan hati-hati ya. Dan kalau sudah nanti pendapatan istri lebih besar daripada suami, saya nasihatin dari awal. Oh, berhenti di situ. Usahanya lebih maju nih dibandingkan istrinya. Berhenti bukan berhenti usahanya, berhenti untuk memimpin gantian suami yang dimajukan. Nah, kamu jadi mimpin mas, nanti aku bimbing di. Maksudnya kita sama-sama bekerja sama nanti. Jangan yang muncul istrinya loh. Tipe kalau saya ini karakter model kayak saya yang kayak gini-gini nih, karakter mimpinnya kuat. Kalau ketemu sama wanita yang suka mimpin, pasti nggak cocok. Ini contoh loh, contoh, nggak kenyataan. Karena nanti daripada pertengkaran demi pertengkaran, harus ada yang ngalah. Dan yang mengalah itu, kalau dalam urusan memimpin tetap siapa? Istri. Paham, Bu? Bukan ini menekan istri ya, enggak. Kalau suami mengalah, bukan dia ingin kalah, tetapi supaya nggak rame. Kasihan anak-anak. Tapi jangan ngelunjak itu seorang istri. Jadi saya nggak bilang Anda loh ya. Saya berbicara secara umum. Bagi Anda yang ada masih dalam kondisi seperti ini, segera istighfar taubat, berubahlah. Berubah. Jadi hening semuanya. Kenapa Bu mikir? Udah ada contohnya di negeri ini kok. Ketika terlalu ngatur akhirnya lisannya kotor. Menganggap semua orang tuh butuh sama dia, dia nggak butuh sama orang. Akhirnya kan keluar statement, ngapain tuh ibu-ibu udah tua ngaji? Paham ibu maksud saya? Semoga si dia diberi hidayah sama Allah. Itu efek karena terlalu banyak ngatur dan protes. Sadar nggak sih Bu? Enggak, bukan orangnya, kita aja. Kita bicara yang di sini dan keluarga kita. Hati-hati ya. Nanti kalau jiwa seperti ini yang disebut dalam Al-Quran itu, yang pernah kita tidak sengaja itu muncul dalam kajian-kajian kita sebelumnya itu, yang Allah Ta'ala utarakan dalam surah Al-Ma'arij ayat 19, 20, 21 itu loh. Halu'a, jazu'a, manu'a. Suka berkeluh kesah, keluh kesahnya bertambah-tambah, kemudian apa? Manu'a, bakhil. Itu kan bahasa Qur'annya kan halu'a, jazu'a, manu'a. Tapi bahasa sederhananya protes dan suka ngatur. Jadinya suka berkeluh kesah terus itu. Dan itu satu di antara perbuatan yang akan menghalangi seseorang itu untuk terkabul doanya. Paham, Bu? Saya udah pelan-pelan nih ngomong. Soalnya tadi sudah dinotis Ustaz jangan buru-buru. Ya saya ngomongnya pelan. Pelan. Ya. Biar yang ngantuk semakin Bu, masih di sini? Coba direnungkan ini apa yang saya sampaikan. Mau nggak berubah, Bu? Mau kan? Iya, coba itu di nasihat ini betul-betul masuk ke dalam jiwa. Bukan hanya masuk, berubah. Bagi yang memang jiwanya demikian, segera berubah. Masa ngaji nggak ada efeknya untuk lebih baik? Harusnya ada efek lebih baik dong. Kan nggak, Bu? Alhamdulillah. Surah Al-Ma'arij, surah ke-70 atau 71 itu. 70 ya. Ayat 19, 20, 21, 29 itu. Ya, bahaya itu, Bu. Jangan diteruskan. Apalagi buat wanita soliha. Tidak pantas wanita soliha. Terlebih lagi penuntut ilmu. Jiwanya masih suka protes dan ngatur. Al-Ma'arij 19, 20, 21. Sampun. Udah pelan-pelan loh nih saya nyampaikannya. Kita lanjut tulisannya Syekh Abdul Razak Hafidullah Ta'ala.
Beliau mengatakan wa qad raghaballahu azza wa jalla ibadahu bid-du'a'i wa athahum alaihi ma'a ghina'u ala ma'a ghinahu anhum wa an du'aihim. Apa kata beliau? Dan sungguh Allah menginginkan, sungguh Allah itu punya keinginan agar hamba-hambanya itu banyak meminta dan menganjurkan mereka ghana'u ma'ahum wa an du'ahim. Ma'a ghinaihi ghinahi anhum wa an du'ahim. Bukan hanya Allah menginginkan kita ini banyak meminta kepada Allah, juga Allah menginginkan mereka yakni kita menganjurkan kita agar apa? Merasa cukup, ya. Betul, merasa cukup dari apa yang kita minta. Maksudnya begini, merasa cukup yang dimaksud di sini bukan cukup ya cukup ini aja, bukan. Tetapi engkau meminta apa yang kau butuhkan semuanya. Hingga kau sudah tidak ada lagi yang merasa kurang pada dirimu. Ya merasa kaya lah bahasa yang lainnya itu. Dan Allah menganjurkan kita harusnya punya kekayaan jiwa di dalam setiap doa-doa kita itu. Dan ini diutarakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyampaikan wahyu Allah dalam hadis qudsi. Cukup panjang hadis ini, Bu. Dulu saya menemukan hadis ini, seingat saya dalam kitab ada kumpulan hadis qudsi saya di rumah itu. Ya, ini bagus banget hadis ini, cukup panjang. Jadi intinya Allah ingin kita hambanya itu ya banyak minta gitu loh. Dan kalau bisa dianjurkan merasa kaya jiwanya karena banyak yang kita minta gitu loh. Jangan sampai kita ini, maaf, jangan sampai kita ini punya Allah yang maha kaya, tapi kita kok merasa kita ini miskin. Maksudnya merasa Allah tuh nggak bisa memberikan segala-galanya gitu, itu nggak boleh, Bu. Paham ya, Bu? Itu nggak boleh. Maka di kesempatan ini, sebelum masuk beberapa poin dalam tata cara kita memohon kepada Allah, kita lanjutkan kembali motivasi dari Syekh Abdul Razak dengan beberapa dalil-dalil berikut ini, utamanya dalam hadis qudsi yang disahihkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi ya, Bu. Berarti hadis qudsi ini lebih tinggi daripada hadis Nabi Muhammad SAW derajatnya. Apa kata Nabi SAW? Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni, walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa menimpakan keburukan kepadaku. Maka coba kau timpakan keburukan kepadaku. Jadi Allah katakan, engkau tidak, kita semua nggak akan bisa menimpakan keburukan kepada Allah. Kita nggak bisa merugikan Allah sedikit pun. Bisa nggak kita merugikan Allah? Nggak bisa. Bahkan Allah mengatakan, walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan kalian pun tidak akan mampu, tidak akan sampai memberikan kemanfaatan kepadaku, kata Allah. Maka coba kalian memberikan kemanfaatan. Alias, bisa nggak kita menambah kebahagiaan di sisi Allah? Nggak bisa. Paham Ibu? Kita bisa nggak membuat Allah susah atau membuat Allah senang? Bisa nggak? Nah, itu maksud bahasa sederhananya. Kita nggak bisa menjadikan Allah itu susah. Tidak bisa menjadikan Allah itu senang. Nggak. Allah itu nggak butuh. Nggak butuh dengan semua keburukan dan kebaikan hamba itu nggak butuh. Dan kita nggak mampu menyampaikan itu kepada Allah. Nggak bisa. Itu poin pertama. Artinya, madarat dan manfaat tidak akan pernah sampai kepada Allah dari seorang. Di poin ini penting. Saya akan ulangin ya. Ini hadis qudsi ini berisikan berarti apa? Manfaat, madarat, dan manfaat tidak berlaku kepada Allah dari seorang hamba. Dari hamba-hambanya lah. Ini niscaya ini. Nggak bisa manfaat dan madarat itu sampai kepada Allah dari kita itu nggak mungkin. Ini hikmah hadis pertama ya. Hadis ini, hadis qudsi ini. Yang kedua,
Yang berikutnya hadis Nabi, Allah Ta'ala berfirman lagi, Ya ibadi, Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Ma zada dhalika fi mulki syai'an. Allah lebih tegaskan lagi nih. Didengar dulu nanti nyatatnya. Nanti aja nyatatnya. Wahai hamba-hambaku, sekiranya kalian yang pertama hingga kalian yang terakhir dari jenis manusia dan jin. Jadi Allah menyinggung dua makhluknya. Wahai hambaku, seandainya kamu jin yang pertama hingga jin yang terakhir, manusia yang pertama hingga manusia yang terakhir, kalian itu memiliki hati yang sama, semua bertakwa kepada Allah. Apa kata Allah? Mazada dzalika fi mulki syai'an. Itu pun gak akan menambah sedikit pun besarnya kerajaan. Mudah nggak bagi Allah, ibu-ibu, kalau Allah ingin menjadikan semua manusia taat sama Allah, semua jin itu taat sama Allah, mudah nggak? Mudah sekali. Dan itu pun tidak akan menambah besarnya, agungnya kerajaan Allah. Enggak. Sebaliknya, ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, sekiranya kalian yang pertama dan kalian yang terakhir, jin dan manusia, semuanya memiliki hati yang sama. Semuanya itu bermaksiat kepada Allah. Semuanya nggak taat sama Allah, mengingkari Allah, itu pun tidak akan dapat mengurangi sedikit pun besarnya kerajaan. Allah nggak rugi, jemaah. Seandainya semua manusia ini tidak taat sama Allah, seandainya semua membangkang sama Allah, itu pun nggak akan berkurang kerajaan Allah. Paham Ibu? Kurang nggak? Bertambah nggak? Nggak. Karena Allah tuh nggak butuh sama kita sebenarnya. Tapi kita ini sok nggak butuh sama Allah tanpa disadari. Ya kan? Betul apa enggak? Sok nggak butuh gitu loh. Sekian puluh tahun hidup dalam kelalaian, dalam maksiat. Banyak tidak melibatkan Allah di dalam urusan dunia kita. Betul nggak nih? Iya. Banyak sekali kita ini. Ya karena dulu ibadah sesukanya. Datang sama Allah tuh pas butuhnya. Lagi nggak butuh Allah ditinggal. Bahkan lagi butuh aja datangnya kepada manusia sama makhluk. Sama pinjol. Sama pegadaian. Sama Bang Titil. Dan seterusnya. Cukup. Itu realita kehidupan manusia pada umumnya. Betul apa enggak? Takut nggak kebahagiaan dunia? Kalau usaha saya mau besar, saya harus modal yang besar. Jadi saya pinjam ke bank. La haula wala quwata. Kenapa sih nggak cukup aja dengan usaha yang sebegini? Kalau gitu saya nggak bisa nyicipin Alphard. Alphard. Nggak bisa nikmati Velfire, Land Cruiser, Lexus. Dan terus, kalau udah, apa yang kau dapatkan? Saya tuh kemarin lihat sedikit berita ya, Bu. Ini intermezzo, biar Ibu paham ini. Seorang anak muda, sepertinya dia kafir. Sepertinya dia belum beriman. Ya, masih ada hubungan klannya papa saya lah ya, Chinese gitu ya. Dia itu dari anak orang kaya sampai dia mengungkapkan dia punya mobil sport lah. Yang di Indonesia ini seingat saya dia katakan tuh hanya ada 3. Di Indonesia itu baru hanya 3 dan dia memiliki satu, 2 kalau nggak salah. Dan dia milik satu. Dan akhirnya apa? Dia stres sendiri. Nggak bisa nikmat saya itu punya mobil sport termahal loh Bu misalnya. Bukan artis YouTuber itu bukan. Wong Sugih tenanan itu ya beda ya Bu. Dia bilang, saya malah stres ini. Punya mobil ini saya pernah stres. Stres pajaknya. Stres nanti kebleret. Stres parkirnya neng di. Stres takut hilang. Stres semua. Akhirnya saya nggak bisa nikmati. Orang hanya memuji saya. Gila lu bro. Berarti kan gila berarti. Kalau orang Jawa Pak. Dani. Mana tak?
Cuman ingin dapat kalimat edan, ngono. Dani ngono. Ya kan stres berarti. Paham Ibu? Akhirnya ternyata bukan itu. Saya salah berpikir dulu saya. Yang penting saya hidup itu senyaman saya. Ya, ya kalau nyamannya saya naik. Nah, dia wong sugih loh, naik Innova ya cukup bagi saya Innova. Ini wong sugih sebenarnya Bu. Itu nggak mau show off sebenarnya, nggak mau excited. Jadi sudah sering saya katakan, ojo gumunan lihat wong apa meneh OKB. Paham Ibu ya? Biasa aja. Intermezzo tapi ada kaitannya. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini itu dia tuh kalau dipuji, dinilai orang itu seakan-akan prestisnya itu nambah. Karena dia makhluk, ya kan? Kalau dia dianggap nggak dianggap orang, dicuekin orang, itu kan? Direndahkan martabatnya, rugi kehidupan seakan-akan dunia itu mau hancur. Itu karena makhluk, tapi Allah enggak. Mau kita taat, kayak mau kita maksiat, Allah enggak butuh sama kita aja. Paham? Nggak akan nambah itu besarnya kerajaan Allah. Dan nggak akan mungkin berkurang sedikit pun kerajaan Allah. Ini jadi tauhid, Bu. Ini namanya tauhid rububiyah ini. Sekaligus di dalamnya uluhiyah. Paham Ibu? Berarti yang kedua apa di sini? Ya diskusi ini. Besarnya kerajaan Allah atau agungnya kerajaan Allah tidak berpengaruh kepada taatan keingkaran hamba-hambanya. Kelihatan Bu tulisannya Bu? Kurang terang ya hitamnya ya? Kurang terang ya? Bulan ini baru. Saya ulangin. Besar atau agungnya kerajaan Allah Ta'ala tidak berpengaruh kepada ketaatan dan keingkaran hamba-hambanya. Nggak ngefek. Nggak ngefek toh Bu. Berarti ketaatan kita tidak sama sekali berpengaruh akan keagungan Allah. Makanya kalau kita sudah ngaji, sudah tambah ilmunya, tambah mungkin kebaikannya, harusnya lebih tambah kona'ah dan tawadu. Ojo merasa, oh saya yang paling sunnah gitu. Saya yang paling salaf gitu. Ya kan ini namanya bodoh ini. Nun sewu dijahil. Allah aja dan ketatan kita nggak butuh kok malah kita yang ngebrand diri kita. Oh saya yang paling benar ini. Saya ngajinya nggak kayak saya berarti ini nggak lebih baik nggak boleh gitu ya Bu. Murid Solahuddin nggak di situ kelasnya. Justru ibu kalau semakin tambah ilmunya, tambah amal solihnya, tambah imannya, semakin baik akhlaknya, semakin tawadu, nggak mau menonjolkan diri kalau kita udah paham, nggak gitu. Bahkan saya sudah sampaikan ke ibu-ibu ngaji awal-awal kita adab itu ya. Ibu kalau udah ngaji, udah paham adab itu semakin berapiak sama tetangganya. Jadi jilbabnya ibu, nikopnya ibu itu tidak jadi fitnah dan omongan buruk gara-gara kelakuan kita. Paham, Bu? Alah ya Allah, nih mbak-mbak ini jilbabnya Masya Allah. Lebih indah akhlaknya dari sekedar jilbabnya. Kita, walaupun mereknya itu sing larang-larang, Masaku, Asa, Royco gitu tuh. Misalkan, kalau ini kan Robani, itu Rebana mungkin itu. Misalkan, ternyata walaupun barangnya mahal, tapi lebih mahal akhlaknya. Jadi orang itu mandang kita pun jangan, ya jelas dong ngaji sunnah gitu. Ya nggak gitu. Kembali sama Allah. Nggak gampang mencela orang, merendahkan orang. Justru kalau orang yang begitu itu menunjukkan dia nggak paham jadi ngaji hanya di atas kertasnya doang tuh. Paham Ibu? Ya Bu ya? Paham? Ini yang udah ngaji sunnah ini nggak boleh begitu-gitu. Orang mau ngeklaim dirinya yang paling sunnah, kasih aja sama dia. Paling kenal salaf, kasih aja sama dia. Kitanya semakin belosor, woy. Ya Bu ya?
Paham ini? Paham ya? Ya udah ingatkan loh itu. Wong Allah saja nggak butuh dengan ketaatan kita kok. Apalagi kemaksiatan kita. Loh, ira butuh. Lanjut. Nah, ini baru masuk nih. Baru masuk yang ketiga dan ini inti dari hadis qudsi ini berkaitan dengan doa. Kenapa ya hadis qudsi ini harus melalui dua poin ini dulu? Karena kita biar tahu yang paling butuh itu kita pada Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita merasa butuh akan pertolongan Allah, kita sibuk nggak ngurusi amal-amal orang lain kira-kira? Sibuk nggak, Bu? Saya mau tanya, saya ulangi, sibuk nggak dengan urusan orang lain? Oh, kita ini butuh banget pertolongan Allah kok sibuk ngurusi tetangga nih. Sibuk ngurusi pengajian yang sana. Sibuk ngurusi tanggapan orang. Nggak penting, wong kita ini butuh banget sama Allah kok. Apa kita ngurusin urusan orang lain? Wong saya udah katakan, wong rumah tangga adik saya aja tuh cuman saya doain nggak mau ikut campur saya. Dia minta nasihat, saya nasihati. Kalau salah cuma saya nasihati. Nggak mau ikut terlalu dalam, itu urusannya kamu. Kamu udah besar kok. Paham, Bu? Ini karena urusan kita sama Allah sangat besar, Bu. Sangat banyak ini kebutuhan kita sama Allah. Betul apa tidak? Kok sempat-sempatnya melirik orang lain, spionase orang lain, mata-matain orang lain, cari kekurangannya, tonjolkan kelebihan dia. Berarti kan dia nggak paham ini. Selama ini ngaji yang dicari apa? Paham, Bu? Jadi saya ingatkan kajian di sini ya. Jangan pernah merendahkan kajian-kajian lain di luar kita. Kecuali itu tersesat, kita katakan tersesat dengan tidak merendahkan. Paham ini? Tak boleh ya, Bu. Mau mereka banyakin solawat, kajian solawat tok, biarin. Isinya zikir, harus biarin sudah. Kita hanya bisa berdoa. Paham ya, Bu? Paham, Bu? Justru di sana Ustadz semakin banyak zikirnya, semakin banyak duitnya. Ustadz saya ngake duitnya. Paham ya, Bu? Tak percaya kalau ada yang majelisnya hanya solawat tok, zikir tok, malah makin sugih ustadznya. Percaya nggak? Ayo, kita doakan aja, itu kan tetap saudara kita nggak? Jangan ibu rendahkan, nggak boleh. Nggak boleh. Ingat itu ya, ngaji kita nggak di situ. Lalu kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, Ya ibadi, lau annakum, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin, fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Mana qasa dzalika mimma indi illa kama yanqusu al-miqyat idza udkhila al-bahr. Saya ulangin. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum. Sekiranya kalian yang pertama dan kalian yang terakhir. Wa insakum wa jinnakum. Dari manusia dan jin. Jadi semuanya nih. Seandainya kamu manusia, seandainya kamu semua jin. Qamu fi sa'idin wahidin. Berada di satu tanah lapang yang sama. Di tempat yang sama. Berdiri semuanya. Di tempat yang sama. Di muka bumi ini. Fas'aluni, lalu kalian semua meminta kepadaku, kata Allah. Fa'ataitu kulla insanin ma'as'altahu. Kalian meminta semua kepada Allah, aku akan berikan setiap kalian yang kalian minta. Itu kata siapa, Bu? Jadi seandainya semua manusia yang pertama, yang Nabi Adam sampai manusia terakhir. Jin yang pertama, iblis sampai jin yang terakhir. Kumpul di tempat yang sama di muka bumi ini, Bu. Semua memohon kepada Allah. Dikasih setiap kita permintaan. Ana qasadzalika mimma indi. Itu pun tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada pada diriku, kata Allah. Illa yang kusu al-mikhyatu idza udkhilal al-bahri. Melainkan sebagaimana apabila engkau memasukkan itu sebuah jarum ke lautan, kau celupin lalu kau angkat lagi. Begitulah apa yang dimiliki oleh Allah. Paham Ibu? Ini jarum. Jarum sebesar iki wis. Ono jarum sebesar iki to? Ono to? Iku untuk apa jahit gabah itu ya, karung kayaknya ya. Begini. Kemudian ibu celupin itu ke laut tuh. Ibu angkat lagi tuh jarumnya. Ikut nggak airnya di sini? Ikut toh, Bu? Ikut toh? Tapi berkurang nggak isi lautannya? Itulah yang dimiliki oleh Allah.
Paham Ibu maksud saya? Nah, artinya Ibu, apa yang ada di sisi Allah, bendarannya di sisi Allah tuh begitu banyak. Seandainya kita minta semua pun gak akan mungkin berkurang. Pertanyaannya kenapa kita rak jaluk gitu loh maksud saya. Kenapa kita nggak meminta? Dan saya sering kasih contoh, ibu kita nggak mampu, tapi kenapa ibu nggak minta ya Allah panggil saya ke tanah suci, walaupun saya miskin ya Allah. Kan saya udah sentuh kemarin di pertemuan yang lalu. Orang mbah itu loh. Jadi pelajaran itu buat kita semua. Miskin kalau ibu lihat rumahnya, wis, udahlah, menangis tok lihat rumahnya. Sendiri hidup di situ. Dia nabung untuk bisa ke tanah suci, Bu. Dia aja nggak pernah putus asa puluhan tahun, 85 tahun baru dipanggil sama Allah. Karena dia kepengen ke rumahnya. Kita, senom, rumah ile apik, punya motor, ngono ya, menganggap diri kita tuh yo kere selama-lamanya. Yo kere tenan. Nyun sewu nggih. Betul apa enggak? Aku wong kere kok itu doa loh Bu itu. Alhamdulillah saya cukup. Itu yang dimau Allah, bukan saya kere tapi saya cukup. Dipanggil dipanggil kalau ibu semua minta sama Allah. Dan itu nggak akan berkurang Bu apa yang dimiliki Allah. Sedikit pun enggak. Nah kok kita nih malah jarang meminta kepada Allah. Kan kenal banget kita nih Bu. Paham Bu? Mintanya pas butuh tok lah. Lagi nggak butuh nggak minta gitu. Bu, tabiat kita kan gitu kan. Pas lagi butuh lagi minta. Lagi nggak butuh. Nah kan keliru. Mau kita butuh mau nggak butuh ya kudu jaluk sama Gusti Allah. Masih di sini Bu? Coba direnungkan baik-baik. Itu sadar atau tidak itu karakter sombong itu Bu. Pas lagi nggak butuh nggak minta tuh sombong itu namanya. Istighfar, taubat sama Allah. Apalagi yang lahir itu dari keluarga mapan, nggak pernah merasa kekurangan. Sampai detik ini ayahnya juga mapan. Dia kan cucu mungkin lahir, orang tuanya pokoknya dari keluarga yang 70 keturunan aja lah, bukan 7 keturunan. 70 keturunan tuh hartanya ndak habis-habis. Ngono ki mesti aja kui. Ya kui tadi, ketika ada masalah aja baru nangis-nangis. Sampai nggak tahu dia mau minta kepada siapa. Maka yang ketiga, maknanya adalah apa saja yang berada di sisi Allah berupa karunia-Nya tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Sekalipun semua hambanya meminta. Sekalipun semua hambanya meminta. Apa saja yang berada di sisi Allah berupa karunia-Nya tidak akan berkurang sedikit pun sekalipun semua hamba-hambanya itu meminta akan berkurang. Besarnya, agungnya kerajaan Allah Ta'ala tidak berpengaruh kepada ketaatan dan keingkaran hamba-hambanya. Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Wah, ini hanya susunan kata-kata aja ya. Jadi kan saya sudah katakan mau taat, kan udah jelas. Mau taat, mau nggak taat, nggak ngefek bagi Allah. Kan saya katakan gitu. Nih kalau tulisan ya, mungkin saya kurang bagus kalimat bahasa Indonesianya. Saya nilainya cuma 90 bahasa Indonesia. Besar dan agungnya kerajaan Allah Ta'ala tidak berpengaruh kepada ketaatan dan keingkaran hambanya. Masuk kok. Masuk ya. Masuk ya. Mungkin maksudnya Mbak dari. Nah, kalau dari berarti hamba itu merasa sudah taat. Kenapa saya milihnya kepada? Karena kalau hamba itu taat, Allah yang ngasih taat. Paham? Paham ya? Kalau dari itu kan berarti rumongso awake dhewe taat. Kalau kepada berarti Allah yang ngasih taat. Nah, itu mana? Ngeten nggih, paham nggih? Nah, silakan ditulis, saya sambil duduk-duduk menunggu.
Jadi dalil-dalil yang kita pelajari kemarin Bu dari surah Ghafir, Ibrahim, Al-Baqarah, Al-A'raf, hadis qudsi, dan nanti hadis-hadis nanti terakhir yang kita bahas ini ingin meletakkan posisi doa itu sebegitu luar biasanya di sisi Allah. Ya. Jadi poin pertama, kedua ini kan hanya mengantarkan saja untuk pada inti dari ini. Paham? Jadi kan poin pertama kedua itu hadis qudsi tadi itu kan Allah ingin menjelaskan posisi Allah itu sedemikian rupanya Bu ya. Terus itu memiliki banyak hal di sisi Allah. Dan kalau kita minta semuanya pun, seandainya minta semuanya, itu pun nggak berkurang apa yang ada di sisi Allah. Paham maksudnya? Paham? Perlu saya ulangi lagi, Mbak? Nomor dua, udah paham ya? Jadi jangan tidak berpengaruh dari ketaatan. Kalau dari itu berarti seakan-akan hambanya itu penuh ketaatan dari dia gitu loh. Nggak bisa. Jadi tidak berpengaruh kepada ketaatan. Iya, jadi kepada ketaatan itu ya hambanya yang diberi tolong sama Allah untuk bisa melakukan ketaatan. Itu pentingnya memang memahami bahasa yang sifatnya bukan permukaan, yang dalam gitu. Paham ya? Baik, kalau ibu sudah, ada hadis lagi yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak Hafizullahu Ta'ala. Hadis yang diriwayatkan, kalau tadi hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis qudsi. Hadis berikutnya, hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a. Nabi bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di hadapan Allah, melainkan adalah doa. Saya ulangin, itu kata Nabi. Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a. Tidak ada satupun yang lebih mulia bagi Allah atau atas Allah. Saya ulangin, tidak ada satupun yang lebih mulia atas Allah atau bagi Allah, melainkan adalah doa. Jadi Allah itu sangat suka apabila hambanya itu banyak berdoa. Berarti kau mulia gitu loh. Jadi semua yang kau kerjakan itu, sebagaimana pembahasan kita kemarin, yang paling menjadikan kau akan mulia di hadapanku karena doa-doa yang kau minta. Gitu loh maksudnya. Karena nggak ada satupun yang mulia di sisi Allah kecuali doa. Iya dong, bukan Allah tuh maha segala-galanya. Kok kita nggak minta gitu loh maksud saya. Nanti tahapannya ada lagi ya Bu. Tahapannya nanti beda lagi ya. Besok kalau sudah paham semuanya, nanti naik kelas lagi kan gitu. Ini kan baru kelas yang di sini gitu. Paham maksudnya ya? Nanti dong, masa saya kasih semuanya? Nanti muntah-muntah Bu. Pelan-pelan. Ngaten nggih Bu? Eh. Kemudian Bu, ada lagi hadis berikutnya. Berarti kan Allah suka dimintai ya, karena doa itu adalah perkara yang paling agung di sisi Allah. Sebaliknya Bu, Allah tuh bisa murka loh Bu, kalau tidak pernah diminta. Allah itu akan murka, marah kepada seorang hamba, kok kowe ora jaluk. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan lagi-lagi oleh Imam Turmizi. Makanya saya sudah sampaikan kemarin tuh Bu. Kalau berkenan doa itu banyak hadis dari Imam Turmizi atau Imam Tirmizi. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi? Innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Sesungguhnya siapa saja yang tidak meminta kepada Allah. Sesungguhnya siapa saja yang tidak berdoa kepada Allah, enggak bermunajat kepada Allah, yaghdab alaih. Allah akan marah sama dia. Allah akan murka sama dia. Murka atasnya. Berarti kalau ada orang yang nggak banyak berdoa, malah sebaliknya Ibu ya, Allah bisa marah. Ya wajar Bu, kenapa Allah marah? Ya 3 poin ini aja. 3 poin ini di poin ketiganya ini. Kok yo iso ya kowe ora jaluk gitu loh. Kemudian Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab yang kita bahas ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Sebenarnya itu beliau ambil dari perkataannya Syekhul Alama Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi Syekh Abdul Razak
membuat kitab ini tuh karena mengambil dari ulama salaf di atasnya, namanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dengan satu ucapan dari beliau ringkas semua. Jadi waqad jama'a al-alamatu al-Imam Ibnu Qayyim khulasatan badi'atan hauta khairan aziman. Ini saya ringkas ya. Jadi beliau mengatakan sungguh semua hal yang telah dikumpulkan oleh al-alamatu al-Imam Ibnu Qayyim dalam semua tulisan-tulisan beliau, dari semua pemanaan beliau, dari semua ilmu yang Allah Ta'ala titipkan sama beliau, dari semua hal itu. Lalu beliau menyimpulkan fa inna hadzal du'a la yakadu yuraddu abadan. Maka sesungguhnya ketahuilah wahai hamba Allah, doa ini tidak akan mungkin tertolak selama-lamanya. Jadi kalau kita minta sejatinya sama Allah dengan syarat-syarat yang akan kita pelajari, cara yang kita pelajari, gak akan mungkin doa kita akan tertolak selama-lamanya. Ya Bu ya. Wong bahkan kemarin sudah ada yang bertanya di sini atau di mana ya, di sana kayaknya. Ada yang bertanya, Ustadz kalau begitu doa itu bisa merubah takdir dong Ustadz? Bisa. Bahkan ada ulama yang berani berpendapat hatta usia seseorang itu bisa tertangguhkan karena doa seseorang. Ajib enggak? Ada ulama yang berpendapat demikian. Karena doa usia bisa tertangguhkan. Ada lagi yang berpendapat, oh enggak iso, doamu enggak iso mengundurkan nyawamu. Kalau saya ya, kalau saya berpendapat dalam hal ini bukan doa ya yang bisa apa namanya ini, memundurkan ajal. Kan ulama khilafiyah dalam masalah. Ada satu amal yang apabila kita kerjakan usia kita tuh akan panjang dan barokah. Tapi nggak saya kasih tahu di sini. Urung saate. Uh, urung saate. Belum. Ya kan guru yang tahu toh Bu. Betul apa enggak? Kapan itu nanti akan diberikan? Nanti ada saatnya. Yo sabar. Makanya ngaji terus. Dan kangen sama Salahuddin. Gitu. Ilmu nih. Paham Bu? Kemudian beliau berkata, ini saya loncatin aja tulisannya beliau. Ibu, ibu kalau nggak percaya ini yang saya baca ya Bu. Ini loh Bu, kitabnya Bu. Ya, jadi nggak ada terjemahannya sama sekali ya. Ya, nah, ibu belum bisa baca besok belajar takapan ya. Jadi kemudian Syekh Abdul Razak langsung mengambil perkataan qala al-imamu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Berkatalah al-Imam al-Alama Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan iwa idza jama'a ma'ad du'a, dan apabila kamu mengumpulkan bersama doa itu beberapa poin tersebut di bawah ini, maka pasti doa kita tidak akan tertolak. Jadi ini nanti aja deh. Jadi beliau begini, Imam Syekh mengatakan begini. Imam Ibnu Qayyim berkata, dan apabila kita mengumpulkan bersama doa beberapa poin di bawah ini, mesti doa kita tidak akan tertolak. Nah, beberapa poin inilah yang mau kita bahas. Bukan besok. Ya saat niki kan urung waktu nih kok malah besok. Berarti pulang dong ntar lagi. Bangga sih ngono ya. Mau tahu? Ya. Pertama, al-amrul awwalu, perkara yang pertama yang harus kita kumpulkan dalam doa kita. Jadi gini ibu harus paham. Doa ini perbuatan tersendiri, paham ya? Ini doa nih. Kita meminta. Dalam doa kita mengangkat tangan gini ya. Ini masuknya doaul masalah. Doa itu kan kata Syekh Utsaimin terbagi dua. Dalam kitab Syarah Salsatul Usul yang besok kita pelajari lagi setelah lebaran. Doa itu terbagi dua. Doaul ibadah wa doaul masalah. Doa ibadah dan doa masalah. Masalah itu apa? Doa karena kita punya hajat. Nah, kalau doa karena hajat tertentu ini bebas waktunya. Paham? Bebas kondisinya. Kalau doa ul ibadah, doa-doa yang udah qot'i. Udah pasti. Misalnya bacaan-bacaan dalam sholat. Paham ya? Bacaan-bacaan dalam ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Ini nggak boleh ditambahi. Bahkan nggak boleh dikurangi karena rukun misalnya. Dalam sholat
kita nggak baca tasyahud sama solawat dalam tahiyat, batal nggak sholatnya? Batal. Paham ya? Nggak baca Al-Fatihah, ya kan? Batal nggak sholatnya? Seperti sholat tarawih. Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim, bolin. Batal nggak ini? Duduk, atahiyatulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak baca itu namanya, kumur-kumur. Baca itu tartil. Dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Maka itu batal. Dia mau pakai madhab mana? Sudah katakan itu madhabnya madhab Rosi itu. Tidak ada Syafi'i-Syafi'ian itu. Rosi. Besok imamnya pakai helm tuh suruh. Masa yang sholat di masjid biasa 11 rakaat itu rata-rata hampir setengah jam lebih ya. Udah setengah 8 sampai jam 8 bahkan dengan ceramahnya 8 seperempat. Dia sholat 23 rakaat 20 menit coba. Ajib itu. Dan itu tidak usah jauh-jauh. Di Semarang ada. 23 rakaat 20 menit. Berarti kan satu rakaat 1 menit itu. Ya. Itu namanya bukan bukan apa, Bu? Bukan berdoa itu, kumur-kumur. Ya, doain aja ya, Bu ya. Baik. Jadi Ibu ingat ya, saya akan sampaikan ini doa. Ini ingat. Ini doa yang di sini ini yang kita kumpulkan. Supaya doa kita ini tidak ditolak oleh Allah, kita harus mengumpulkan yang di sini. Faham maksud saya? Maka kalimat Imam Ibnu Qayyim, dan apabila berkumpul bersama doa beberapa poin di bawah ini, dipastikan insya Allah doa kita tidak akan tertolak. Nah, ini doanya, ini poin-poinnya. Paham maksud saya? Pertama apa Ibu? Hudurul qalbi wa ijtima'uhu 'alal matlub. Menghadirkan hati dan mengumpulkannya dalam doa kita. Menghadirkan hati dan mengumpulkannya, menggabungkannya dari semua apa yang kita minta. Pak Bu, menghadirkan hati dan mengumpulkannya, mengumpulkan semuanya di dalam doa-doa kita. Jadi nggak boleh Bu, ini sebelum dalil Bu ya, nggak boleh kalau lisannya meminta, hati pikirannya traveling kemana-mana tuh nggak boleh. Dan saya udah ingatkan di pertemuan kemarin, dan ini paling lebih susah, agak susah kepada kaum hawa. Karena saya katakan ibu-ibu itu kan multitasking ya, dari satu waktu aja bisa mengerjakan banyak poin. Ini repot bagi kaum hawa Bu. Karena tuh bisa menghadirkan hati di dalam doa kita supaya ini dan ininya nggak kemana-mana itu loh Bu. Bu paham? Ibu minta, tapi hati ininya jangan kemana-mana gitu loh. Ini yang dimaksud dari poin pertama ini. Tapi kalau ini yang minta terus, apalagi udah hafal gitu ya. Udah hafal ibu zikir pagi sore. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa rabbi as'aluka khair ma fi hadzal yawm wa khair ma ba'dahu wa a'udzubika min Allahumma anta rabbi. Ulanya banget, tapi ini dan ininya kelayapan. Oh, ini bahasa Jawa kita nanya. Kayak tadi kan bahasa saya traveling ya. Ini bahasa Jawa paling enak nih, kelayap. Misalnya. Tak rubah ini kalimatnya. Hati dan pikirannya kelayapan. Syukran ya Bu yang ngomong kelayapan. Tadi siapa itu yang ngomong? Jazakillah khairan ya. Hati dan pikirannya kelayapan. Ini menjadi sebab doanya nggak kabul. Apa kata Syekh di sini? Ini Bu, gini Bu. Saya akan baca dulu ya kata beliau. Ibu usah tulis nih. Kata beliau nanti akan saya ringkas. Ungkapannya Al-Imam Ibnu Qayyim menghadirkan hati dan mengumpulkan semua permintaan itu di dalam, maksudnya mengumpulkan hati itu. Jadi ketika minta tuh hadirkan hati dan mengumpulkan apa yang kita minta itu. Jadi ada tesnya gitu loh Bu. Itu ada dalilnya. Lah sebelum dalilnya beliau katakan dulu, fal amrul awwalu yad'u al muslimu biqalbin hadirin wa huduril qalbi wa iqbaluhu 'ala Allah azza wa jalla. Kata beliau, perintah yang pertama atau perkara pertama hendaknya seorang muslim meminta kepada Allah dengan menghadirkan hati. Karena dengan menghadirkan hati itu menjadi sebab Allah mengabulkan doa kita. Bahasa mudanya kita tadi itu apa Bu? Ada tes dalam ibadah kita. Ibu tilawah ngejar 1 hari 1 juz. Tapi hatinya kelayapan tak kemana-mana.
Nggak jadi tambahan iman itu, Bu. Cuman pahala tok, iman yang enggak. Tapi kan saya nggak tahu artinya Ustaz. Walaupun nggak tahu kalau ibu menghayati fokus, khusyuk itu beda nanti nilainya di sisi Allah, Bu. Ya, Bu ya. Karena ada hadis Nabi, ungkapan ini bukan tanpa dalil. Karena dalilnya adalah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi lagi. Imam Tirmizi lagi yang mengatakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ini kata Nabi SAW. Hadis riwayat siapa? Imam Tirmizi. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kalian, berdoalah kalian kepada Allah. Saya ulangin, berdoalah, memintalah kalian kepada Allah dan kamu yakin dengan benar pasti dikabul. Jadi poin pertama dalam hadis ini, berdoalah kita kepada Allah, mintalah kepada Allah dengan keyakinan bahwasannya diijabahi ini. Lalu apa kata Nabi? Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah wahai hamba, ketahuilah wahai umatku kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa seorang hamba dari hati yang lalai dan suka bermain-main. Allah tuh nggak akan menerima doa seorang hamba dari hati yang lalai dan hati yang bermain-main. Bahasa mudanya kelayapan. Jadi doanya aja nggak diterima, apalagi dijabahi. Oh, doanya aja nggak diterima kok. Kan kalimatnya la yastajibu doa. Allah tidak akan menerima doanya dari hati yang lalai dan hati yang bermain-main. Ya Allah ampuni kami ya. Dan itu harus dilatih terus ya Bu. Terutamanya ini nanti ujian akhir itu dari latihan kita. Itu ketika kita ini dipanggil oleh Allah sedang tawaf di samping Ka'bah. Itu akan teruji latihannya berhasil enggak. Ketika tawaf, kemana tuh hati dan pikirannya? Kelayapan enggak? Liatin jamaah ikhwan-ikhwan dari Turki, dari Aljazair, dari mana? Ya Allah, Masya Allah. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhir. Lagi kemarin tuh ada jamaah ya Bu. Satu pemberangkatan sama saya. Iso-isonya curhat sama Ustaz. Saya pas masuk Ijir Ismail itu. Saya udah cerita belum di sini? Saya waktu pas masuk Ijir Ismail tuh loh Ustaz. Ada loh seorang mas-mas itu ya Allah Ustaz. Dagunya berbelah. Kalau saya di situ tuh pas di situ selalu senyum sama jamaah ya Allah. Makanya saya sering ke Ijir Ismail Ustaz walaupun nggak masuk. Saya cuma melihat masnya. Jadi saya semangat Ustadz ke Ijir Ismail. Karena masnya itu nggak pernah marah-marah. Senyum terus kalau sama jamaah. Lihat saya tuh senyum. GR juga nih Mbak. Itu kelihatan memang hatinya tuh sering kelayapan tadi itu bahasa. Ghafillahin. Hah? Oh, kata lain aja. Kata lain aja. Jadi beliau nggak mau dipakai kelayapan. Traveling gitu ya. Ya tapi memang cocok kelayapan oh Bu. Kelayapan tuh kan terlalu banyak lalai dan bermain-main. Itu ngapain jelas-jelas di rumah Allah kok bisa bicarain sing jaga itu polisinya itu askarnya. Berarti kan dia itu nggak fokus ibadah. Manusia kok Ustaz. Bukan masalah kok manusia. Kita tahu sebab kita semua manusia. Justru kalau kita itu kalau sedang beribadah itu ya hatinya harus khusyuk. Concern penuh. Paham Ibu? Tapi kalau tadi di awal mukadimah, tapi kalau jiwanya suka protesan, mesti nggak bisa. Nggak nyaman. Bu. Berdesak-desakan nggak nyaman. Gitu. Mau gimana lagi? Apalagi Ramadan ini ramenya bukan main, Bu. Mau gimana coba? Paham, Bu? Ini berarti hadisnya jelas ya. Apa kata Nabi SAW? Berdoalah kalian kepada Allah, memintalah kalian kepada Allah, dan kamu yakin, kalian yakin bahwasannya akan dikabulkan. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan suka bermain.
Ini ada lagi Bu tulisannya Imam Ibnu Qayyim. Jadi beliau menukil perkataan seorang ulama, seorang khalifah di zamannya yang masih keturunan khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada Bu khalifah yang alim, al-muluk, raja yang alim dan kalau ditarik nasabnya itu masih keturunannya siapa? Umar ibn al-Khattab. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini kalau saya cerita biografinya Umar bin Abdul Aziz, Bu, waktu kita nggak cukup. Saya ceritakan aja dia ini orang yang alim, pemimpin yang alim dan soli di zamannya. Siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz atau bin Abdul Aziz, keturunannya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Apa kata beliau rahimahullah? Rajulan yad'ullah wa biyadihi hasan yal'abu biha. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu suatu hari melihat ada seseorang yang sedang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, tapi di tangannya itu mainan kerikil itu loh. Paham? Kalau maaf ya, ini saya tidak mau kontroversi. Dengan ingat catatan, dengan tidak merendahkan, menghina apalagi mencela, apa yang ingin saya sampaikan? Paham ya? Kerikil itu zaman dulu, kalau zaman sekarang itu dikiaskan tasbih. Paham ya? Saya di sini akan menyampaikan Bu khilafiyah di antara ulama tentang boleh nggak pakai tasbih atau tidak dalam berzikir. Ulama khilafiyah, ya. Kalau saya monggo yang pakai tasbih. Kalau kalau ada yang pakai tasbih silakan. Saya nggak akan melarang, tidak akan lah. Tapi saya lebih memilih pendapat. Saya ingin menggunakan jari-jari saya saja Bu. Sebagaimana Nabi SAW, karena jari-jarinya udah banyak maksiat ini kepada Allah. Saya mau nih ruas-ruas jari saya yang kanan ini selalu berzikir kepada Allah. Itu pun ketika berdoa ditegur oleh Umar bin Abdul Aziz. Paham kita kembali? Umar bin Abdul Aziz melihat seseorang ketika berdoa kepada Allah, tangannya itu mainan kerikil gitu loh. Paham ini? Lalu berkata Umar bin Abdul Aziz, Alal alqita al-hasata. Bahasa mudanya apa? Bisa ya. Kamu itu kondisi lagi berdoa kok mainan kerikil. Aflasta ilallahi doa. Apakah kamu ini betul-betul ikhlas meminta kepada Allah? Ibu paham maksudnya? Kan ditegur. Loh, bisa ya? Kamu itu lagi berdoa, beribadah kepada Allah kok sedang mainan kerikil gitu loh. Kayak cacilik ngono tuh, Bu. Maka engkau ini betul-betul ikhlas memohon kepada Allah dalam doamu. Ini kalau saya digituin, malunya bukan main tuh. Contoh ya, Rabbana atina fid dunya. Atau gini lah, kalau sekarang handphone. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paham, Ibu? Paham? Atau kalau orang sekarang kalau sedang saya kasih contoh kemarin sedang di tawaf, sedang di Hijri Ismail, sedang di Raudhah ya. Paham Ibu? Live streaming ya toh? Atau suruh kasih teman tuh diberdirikan begini. Subhanallah. Saya enggak sih, Bu. Wong tangan saya untuk moto gini, Bu. Kisah, Bu. Saya untuk selfie gini tuh. Untuk laporan misalnya di grup gitu ya. Misalnya lagi rame-rame kan harus ada laporan. Moto ada sayanya pakai tangan saya aja tuh. Kepala saya potong, Bu. Saking saya nggak bisa moto dengan gini, itu nggak bisa. Nek moto jamak gini saya ya pada umumnya lah, paham maksud saya. Tapi untuk ngene lah iso. Makanya saya mikir, kok iso ya mereka live streaming itu ya, lagi ibadahku utuh wajahnya, jelas. Tangannya mungkin sudah ahli kayaknya ya. Nggak juga, Bu. Sama-sama kayak gini lah. Kan kebiasaan aja selfie. Paham, Bu ya? Jadi nggak usah dibahas masalah selfie-nya. Yang saya ingin bahas itu tegurannya ini loh kok. Kan ini kan contoh kekiniannya kan gitu tuh Bu. Ibadah sambil mainan handphone. Ngaji sambil bales chat. Lagi ngaji. Ini saya nggak bilang Anda loh ya. Kalau ada Alhamdulillah. Berarti kan dia menyambi beribadah kepada Allah dengan bermain. Gimana? Lanjut gak?
Ustadz Afwan kurang 10 menit lagi. Oh, lagi mana saya nggak buru-buru yang uti. Jadi saya ya kurang bisa menikmati. Syukuran Mbak Ani. Kemudian amrusania, perkara yang kedua. Al-amrusania, perkara yang kedua. Taharriyu awqatil ijabah. Perintah yang kedua, perintah yang pertama itu udah jelas nih, perkara yang pertama jelas menghadirkan hati dan seterusnya. Perkara yang kedua, di dalam doa kita harus apa? Harus mencari dan memilih waktu-waktu yang ijabah. Jadi bersama doa kita itu harus mencari dan memilih waktu yang mustajab atau waktu yang ijabah. Lah menurut Imam Ibnu Qayyim, menurut beliau nih ada 6 waktu. Ada 6 waktu yang mustajab. Pertama, al-awwalu ats-tsulusul akhir minal lail. Seperti apa? Sepertiga akhir malam. Ini waktu yang pertama. Dan kita udah paham ini sepertiga akhir malam itu waktu yang mustajab. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim di Sahihainnya, Bu, di dalam kitab Sahihain, di dalam kitab Bukhari Muslim, Nabi bersabda alaihi salatu wasallam, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul. Apa kata Nabi SAW, Bu? Rabb kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa turun ke langit dunia setiap malamnya. Saya sudah sempat singgung kemarin ya. Saya sudah sempat singgung ketika mukadimah kajian kita kan. Saya ulangin. Allah Rabb kita senantiasa turun ke langit dunia setiap malamnya. Tepatnya di sepertiga akhir malam. Lalu apa kata Nabi SAW? Fayaqul, Allah berkata di atas arsy-Nya, Bu, di singgasananya. Mayyadu'uni fa'astajibalah. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan kabulkan. Wa may yas'aluni fa'tiyahu. Barang siapa yang meminta, yang berdoa maksudnya. Barang siapa yang berdoa kepadaku pasti akan kabulkan. Dan barang siapa yang meminta kepadaku pasti akan kuberi. Wa may yastaghfiruni fa'ghfir lahu. Dan barang siapa yang beristighfar mohon ampun atas dosa-dosanya, pasti aku akan ampuni. Itu Allah nyari hambanya. Koyo iso ya Bu ya. Sing butuh awake dhewe, sing golek sapa? Saking Allah tuh cinta sekali, Bu, sayang sama kita. Tapi kita seringnya melalaikan waktu-waktu ini. Kan sudah saya singgung kemarin itu. Ketika sahur, bahkan tahun lalu udah saya ingatkan, sahur nggak boleh disambi-sambi ya kan. Kemarin saya ingatkan yang kedua kali, ini saya ingatkan ketiga kali. Nggak boleh sahur itu disambi nonton, sosmed, nggak boleh. Karena sahur itu ibadah. Ada waktu mending angkat tangan, berdoa kepada Allah. Atau banyak istighfar, bertaubat kepada Allah. Jauh lebih baik. Karena sahur itu adalah ibadah. Bukan sekedar makan malam ya. Bu, ini juga saya sudah katakan ya Bu. Yang ngomong seperti ke akhir malam siapa Bu? Nabi. Ya Bu ya. Berarti kita secara syariat nggak bisa mengatakan jam 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi. Nggak bisa Bu. Itu bukan pagi. Itu masih malam sebenarnya. Tapi di negeri kita biasa kok ngomong gitu kan. Jam 1 dini hari, jam 2 pagi. Kamu bangun jam berapa tadi malam, Dek? Ya, kurang lebih setengah 3 pagi lah. Terus kamu nggak sholat malam? Sholat jam 3-nya. Kontradiktif. Paham maksud saya? Paham nggak? Berarti sekarang harus dirubah kalimatnya. Bukan pagi. Malam. Pagi itu kalau udah masuk Paham, Bu? Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua, indal adzan. Tatkala azan berkumandang. Ketika azan berkumandang ini, Bu, maknanya gini, Bu. Ya. Kalau
Di kita adzan ini maknanya bukan hanya ba'dal adzani mubasyiratin fa inna hadza waqtun 'azimun fi tahrid du'a wa huwa mawdi'un yakhtalifu 'anil mawadi thalith al-atiyah bainal adzani wal iqamah. Jadi gini, Bu, maksud kala adzan itu bukan pengertiannya setelah adzan, tapi ketika adzan itu berkumandang. Dan ini saya rasa Ibu baru dengar nih. Jadi ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar gitu kan. Malah kondisi ini waktu yang mustajab. Mana dalilnya? Oh, no dalilnya dong. Masa nggak ada dalilnya? Dalilnya diriwayatkan oleh seorang ulama ahli hadis namanya Imam Abu Dawud. Siapa, Bu? Imam Abu Dawud. Dan hadis ini hasan menurut Syekh Al-Albani. Apa kata baginda Nabi SAW? Saya akan baca ya, Bu. Hadis ini, Bu, diriwayatkan siapa? Imam Abu Daud. Tapi riwayat hadis yang terdekat ini dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amru radhiyallahu taala anhuma. Jadi ada sahabat-sahabat namanya Abdullah bin Amru. Apa kata beliau? Anna rajulan qala nali Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innal muadzina yafdulunana ay sabaquna bil fadli. Jadi gini, Bu, kata Abdullah bin Amr atau bin Umar, ini bin Amru, maaf, Abdullah bin Amru, dia berkata gini, ada seorang sahabat, seorang laki-laki berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu masih di sini? Masih kuat ya? Masih kuat ya? Ini dalil tentang apa? Waktu mustajab ketika adzan berkumandang. Ketika adzan loh, Bu, ya. Jadi kata Abdullah bin Amr, ada seorang sahabat ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya seorang muadzin itu memiliki keutamaan di antara kami. Yafdulunana, berarti mereka memiliki keutamaan di antara kami. Maksudnya dia ingin ngomong nih, ya Rasulullah, muadzin itu kan punya keutamaan karena memanggil orang adzan kan, memanggil orang sholat kan. Aisabuku nabil fadli, atau muadzin ini mendahului kami dengan keutamaannya. Lalu kami apa yang tersisa gitu loh maksud saya. Dia kan kepengen, Bu, kalau muadzin itu kan hanya dua tuh sahabat, Bilal bin Rabah sama Abdullah bin Umi Maktum. Ya, jadi hanya dua muadzin Nabi. Adzan sebelum subuh, fajar kadib, sama fajar sodik itu ada dua itu. Terus selebihnya Bilal terus. Selama Nabi masih hidup, yang adzan siapa? Bilal. Lah ini ada sahabat datang sama Nabi, kepengen gitu loh, Bu. Ya Rasulullah, bahasa mudah yang gini kan. Kan muadzin itu telah ditetapkan Allah dan engkau ya Rasul. Dan mereka memiliki keutamaan dibandingkan kami gitu loh. Lalu Nabi menjawab, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul kama yaquluna idza intahaita fas'al tu'tahu." Sebenarnya gampang bahasa mudahnya. Kalau kamu ingin mendapatkan pahala yang sama dengan seorang muadzin, ya katakanlah sebagaimana yang mereka katakan. Maksudnya apa? Mereka mengatakan lafaz adzan, ya kamu mengikutinya aja. Faham? Faida intahaita fas'al tu'tahu. Dan apabila mereka berhenti, kamu meminta tu'tahu, pasti akan dikabulkan. Paham? Misalnya Allahu Akbar, berhenti dia. Kita Allahu Akbar, berdoa. Bana atina fid dunya. Paham? Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Doa kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu maksudnya. Baru dengar kan? Nah, dan ini ada hadisnya. Faddalal hadis Faddalal hadithu ala irtabati fadilati hada ad-du'a bi isma'il adani wa ijabatil muadzin. Jadi maka dalil tersebut di atas untuk menguatkan keutamaan orang yang berdoa ketika mendengar adzan dan menjawab muadzin. Nah, jadi kan digabung, Bu. Menjawab muadzin itu sendiri, berdoa di antaranya itu paham ya maksud saya? Umumnya kita kan menjawab itu pun pas kelingan. Seringnya orang ngomong, maka adabnya kalau adzan berkumandang, jawab. Ada doa nih. Rabbighfirli wa liwalidayya. Sepanjang doa itu, sepanjang adzan itu Rabbighfirli terus, ya nggak apa-apa. Kita ingin doakan orang tua kita kan. Kita kan ingin beristighfar taubat buat orang tua kita kan, Bu. Ya itu aja sudah nggak apa-apa.
Pakai bahasa Arab nggak bisa, bahasa Indonesia. Ya Allah, kumpulkan kami di surga Firdaus bersama orang tua kami, ya Allah. Sama anak-anak kami. Adzan lagi, dengerin lagi, jawab lagi, doa lagi. Paham? Baik. Mau tahu waktu yang ketiga? To be continue. Jam 10, kan saya dibatasi oleh waktu. Itu ya Bu, masih ada beberapa waktu. Nanti setelah waktu-waktu tersebut, baru kita masuk poin yang ketiga ya. Paham ya Bu? Poin yang ke Naam, hadza wallahu taala alam. Silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, silahkan Ustadz kasih pertanyaan untuk ibu-ibu. Oh, ini ibu-ibunya nggak bertanya jadi. Ya, Ustadz yang ngasih, Enggak, ngasih jamaah pertanyaan. diberi kesempatan bertanya. Oh ya, silahkan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Monggo yang T. Kan ada kesempatan untuk bertanya kan? Ada. Tolong Mbak dioper itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya ini tentang Hmm. haji. Haji nggih. Apakah bolehkah andai kata berangkat haji itu dengan dana talangan, tapi itu sudah dapat porsi, dah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya balik bertanya yang T, yang nalangin siapa dulu? Kalau yang nalang tunggu bentar. Kalau yang nalangin itu keluarga, apa dilarang? Enggak dong. Ya, kalau ditalangi sama keluarga udah kamu berangkat aja nanti kalau mau bayar gampang lah, gitu ya. Dan nanti Dari kalau bank kamu nggak mampu, yang sebentar Bu, dari kalau bank. nggak mampu, kalau nggak mampu ya sudah itu rezeki kamu. Intinya dia ingin memberi, berangkatkan cuma takut menyinggung saudara. Kan ada kalimatnya gitu tuh Bu. Kan ada tipe kalau orang itu, ini di luar pertanyaan yang dia. Kalian nalangin Deus kamu berangkat aja tak talangin. Nah, aku piye bayarnya? Ya semampu kamu aja. Kan nggak enak kalau dia mau berangkat gratis, takut menyinggung kan Bu. Kan ada orang yang kalau diberi itu kayak prestisnya itu hancur gitu loh. Apa? Gengsi, tensin ya. Nah, terus sekarang pertanyaan yang saya tebak adalah talangan bank dong. Iya. Saya selurkin sih. Talangan bank tuh Bu, haram. Sudah terjadi gimana? Udah haji. Terjadi tapi belum berangkat. Ya terjadilah. Lu tetap haram berarti kan satu Bu. Nyun sewu, satu kaidahnya aja udah salah. Kan haji itu bagi yang kalau ngutang berarti mampu nggak itu? Nah itu satu udah nggak pas. Solusinya harus gimana solusinya? Harus diambil. Yang kedua, sebelum solusinya Ibu ya. Yang kedua, dia nalanginnya pakai apa itu? Uang nasabah tuh. Uang bunga-bunga itu tuh. Masa uang bunga dipakai untuk kita berangkat ke tanah suci? Ya toh? Mana ada ceritanya bank itu ngasih cuma-cuma? Mungkin nggak Bu? Nggak mungkin. Dan bayarnya misalnya kalau porsi haji itu 45 juta atau 40 juta, mesti nyicilnya nanti jadinya sekian lebih. Berarti kan dipaksa kita ngutang dengan kelebihan bayar. Betul nggak? Dan ini menjadi, dengarkan Bu, jadi ini menjadi proyek para bankir-bankir itu Bu. Supaya duit mereka muter. Bahkan mereka ada yang berkedok Bu, buat travel gitu. Ya, travel tuh nanti dia buat travel atas nama orang lain. Nanti jamaahnya disuruh aja umroh cuma bayar 5 juta, bisa berangkat nanti sisanya nyicil sekian tahun atau sekian bulan. Ada kan? Oh itu wong haji aja ora entuk kok. Apa meneh umroh. Terus bagaimana solusinya yang misalnya gitu? Gak apa-apa yang ambil dananya berangkat umroh saja. Itu kan haji regu berapa puluh tahun lagi berangkatnya yang 40-an. Puluhan. 2 tahun. Iya. Ya kalau bisa diambil uangnya, niat ibu kan sudah dapat haji pahala haji, ganti aja dengan umroh. Misalkan demikian.
Dan biasanya kalau orang habis pulang umroh, itu bisa berangkat haji biasanya. Ngaten nggih, Bu? Karena dulu nggak tahu. Ini kan banyak yang nggak tahu, maka di sisi Allah dimaafkan. Karena tidak tahu. Dalilnya surat Asy-Syu'ara ayat 30. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memberikan maaf begitu banyak. Allah kasih maaf. Jadi karena yang tibotan ngertos, hukumnya dimaafkan. Sekarang istighfar, taubat, ampun diulangin. Kalau ibu teruskan berarti pertama melanggar kode etik yang ditetapkan oleh Allah. Haji itu bagi yang mampu. Berarti kalau berhutang memaksa untuk mampu kan. Berarti kan belum mampu dia. Yang kedua pakai dana ribawi itu juga toh. Yang ketiga tadi itu akhirnya dia bayar lebih dari hutangnya. Kita sendiri jadi riba nggak? Nah, kalau memang bank itu tulus, harusnya kalau 45 juta misalnya itu pelunasan 45 juta ya. Paham ya? Harusnya 45 juta itu ya kita bayarnya sesuai dengan 45 juta dong, Bu. Nggak boleh lebih dong. Kalau lebih berarti apa namanya kelebihan bayar itu? Bunga dong, riba. Inilah Bu namanya syaiton ya Bu ya. Urusan ibadah wae dimasukin koyok ngono kuwi. Ibu nggak salah. Kadang-kadang masyarakat itu terus terang Bu nggak paham awalnya. Ya kan? Karena kepengen ke tanah suci, ingin ke sana, tapi adanya solusi ini, duit saya pas untuk DP-nya, saya duit misal 5 juta dapat porsi haji kan, nanti sisa saya bayar setiap bulan. Gitu kan Bu? Jangan ya Bu ya. Itu berarti kita memaksa diri. Semangat yang di Barakallahu Fik. Ada lagi yang lain? Silakan. Tolong mic-nya dikasih ke sana. Ya, Ibu minta tolong kalau ada jamaah yang bertanya, kita juga fokus ya, jangan ada yang berbicara sendiri biar tidak ada suara berisik. Jadi kasihan jamaah lain yang pengen tahu jawabannya. Afwan. Nanti yang di bawah ya, Bu. Pak Ustadz, mau J. ada yang bertanya. J. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Monggo. ini dalam rangkaian ibadah haji dan umroh itu kan ada tawaf dan sa'i ya. Itu kan kalau setiap putaran ada panduan doanya. Semisal kalau membaca bukunya itu kan kadang suka hilang gitu loh kan bacanya sambil jalan gitu ya. Terus diputuskan itu mengikuti suara muntawifnya itu loh Kak Ustadz. Tapi kalau ngikutin mustawifnya itu kan kadang jaraknya jauh atau ramai gitu kan, jadi suaranya tidak jelas. Terus pertanyaannya, semisal itu diganti dengan cuman mengamin-aminin aja gitu dan mengamin-aminin aja atau maksudnya dengan dikir-dikir yang lainnya atau doa yang lain-lainnya gitu, karena kan nggak jelas gitu loh suaranya, jadi kan kalau mau baca juga hilang-hilang terus itu apakah diterima atau gimana, atau sebaiknya gimana kalau itu gitu. Ya baik, Barakallahu Fik. Ibu mau tahu tanya pendapat saya toh? Berdasarkan dalil toh? Iya, Ya. misalkan cuma mengaminin Iya. muntawifnya aja itu gimana, apakah diperbolehkan? Iya. Ini saya jawab dulu ya. Langsung yang amin dulu baru nanti penjelasan dalil ya. Apa Ibu tahu Ustadznya minta apa? Ya Allah, pakai bahasa Arab. Ustaz, ikutin panduan buku. Entah. Ustadznya kalau ngomong, ya Allah bojoku me papat. Amin. Ada yang saya naksir jamaah di belakang, ya Allah si fulan. Amin. Bojone wong jebule. Ini guyonnya ya. Bu, secara syariat tidak ada imam, tidak ada makmum di dalam tawaf dan sa'i. Imam dan makmum itu hanya dalam sholat. Kalau jamaah itu ngaminin, itu berarti dia seakan-akan makmum di dalam sholat.
Walaupun ada yang ulama mengatakan tawaf itu seperti kita di dalam sholat, tapi itu kan pendapat. Nabi nggak pernah mengatakan itu seperti sholat. Paham nggak maksud saya? Yang ngaminin amin itu kan itu pun bacaan tertentu kan. Jadi Al-Fatih. Apa pernah Bu kita sholat makmum ketika imamnya baca Qul a'udzu birabbin nas amin, malikin nas amin. Ada nggak? Ini imamnya itu bukan muntawif, mutawif. Mutawifnya doa Rabbana dzalamna amin. Kan enggak jelas. Iya iya makanya kan saya kasih solusi. Solusinya berangkat sama Solahuddin. Ya toh? Saya ajarkan di manasik saya. Ya, tapi saya waktu itu udah terlanjur gitu gimana? Ya nanti berikutnya ini. Diterima enggak? Untuk menyempurnakan berikutnya toh Bu. Ini saya nggak punya travel loh ya. Jadi saya ngomong bebas aja. Ibu mau travel apa silahkan. Sama Solahuddin. Yang kedua Bu, Ibu biar tahu kalau hanya sekedar bacaan yang sunnah itu kan cuma dua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tok keliling. Terus kemudian rukun yamani Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seandainya ibu baca itu aja, selesai tawaf ibu, sempurna pahalanya. Tapi kan kita punya hajat, punya doa-doa yang diperbolehkan gak hanya sekedar tasbih, tahmid, takbir, tahlil toh Bu. Mau tahu? Hadiri manasik bersama Solahuddin. Ibu kan promosi. Kan ibu kembali kepada ibu kan. Bagaimana umroh saya yang kemarin Ustadz? Saya hanya bisa doakan semoga diterima kan kita. Amin. Ibu usah khawatir. Nah baru tersenyum ibu. Tadi udah khawatir itu. Insya Allah mudah-mudahan diterima. Tapi besok jangan diulangi lagi. Karena tidak ada imam, tidak ada makmum di dalam tawaf. Berarti ini kalau diganti zikir atau doa gitu enggak masalah ya? Enggak apa. Kan kita punya hajat sendiri, saya udah katakan. Ya minta aja hajat kita apa. Ya kan? Dan kalau itu berarti punya taste, Bu, menghadirkan hati. Ibu juga amin. 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 Liatin orang. Itu tuh. Gitu ya. Jadinya kan hatinya nggak khusyuk karena gestur tubuh itu mempengaruhi hati dan pikiran. Betul apa enggak? Betul nggak, Bu? Iya. Semangat ya, Bu. Besok berangkat lagi insyaallah taala. Amin yang ini khusyuk, Bu. Jangan amin doang. Hei, iya Pak Ustadz yang di bawah Boleh. ada yang bertanya. Boleh satu aja. Bu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Inji. Ini kan bulan Ramadan yang kata setan itu terbelenggu ya, nggak bisa mengganggu ya Pak Ustadz. Nah, ketika kita tadarus itu Pak Ustadz kadang tuh ngantuk nggak tertahan. Itu sampai saya lawan kalau nggak puasa mungkin bisa apa ya kok minum kopi atau apa. Ini kalau pas puasa kan kita nahan ngantuknya tuh luar biasa. Kadang tuh bacaannya error Pak. Nah itu apakah tetap dilanjut? Apa gimana tipsnya? Mohon untuk terus kemudian yang kedua misalkan kita kan ibu rumah tangga yang kadang super itu Pak apa kadang kita lalai kalau sehari ini saya baca Al-Quran ini apakah benar surat Al-Ikhlas membaca 3 kali itu sama artinya dengan mengkhatamkan Al-Quran itu yang halo Iya, Bu. Iya. Monggo, Bu. terus yang ketiga apa ini lupa Ini Mbak Dewi ya? ya Oh ya, Mbak Dewi yang biasanya duduk di sini loh, Tats. Yang kemarin itu. Oh iya. Iya, Monggo. silakan lanjut Mbak Dewi. kemudian yang ketiga ini apa lupa Ustaz. Misalkan ya itu kita nggak sempat gitu kita dengarkan murojaah itu apa pahalanya sama kita mengaji gitu jazakallah khairan Pak Ustadz. Amin wa ya. Barakallahu fikum. Ada Shinzui di sini ya, Bu ya. Sabun Shinzui. Gini, Bu. Barakallahu fik yang pertanyaannya. Itu memang ini ulama khilafiyah berkenan tentang apakah Allah membelenggu setan tuh semuanya. Dari setan yang pertama ini iblis sampai setan keroco-keroconya apakah itu juga dibelenggu semuanya atau sebagiannya. Lah ulama khilafiyah. Ada yang mengatakan karena tekstual hadis itu semua berarti semua. Ada yang mengatakan nggak bisa itu yang ditangkap tuh yang panglima nih. Jadi bos-bosnya.
Ya minimal pangkatnya ya lettu lah, letnan 1. Sing ning isor ki ora. Ora, karena daya daya tempurnya tidak kuat bagi orang mukmin gitu ya. Ada lagi yang kurang lebih terjemahannya gitu lah ya, Bu ya. Bahasa mudah tuh Ibu bisa pahami gitu ya. Nyatanya pernah Bu di tahun berapa ya? Tahun 2012. Ora enggak. 2012 2011 kurang lebih antara itu. Berarti hampir 11 tahun yang lalu ya. 12 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu itu saya dipanggil dengan suara handphone. Saya dimintain tolong sama satu sekolah di Banyumanik SMK itu pas Ramadan tuh Bu, habis zuhur itu. Beberapa murid perempuan SMK itu, ya. Itu kesurupan semuanya. Kesurupan saat awalnya dari satu dua orang kemudian kesurupan terus saya berpikir loh itu hadis Nabi SAW yang mengatakan semua setan dibelenggu. Terus siapa yang merasuki mereka? Lah gitu maksudnya. Ya berarti kan ada setan dari golongan jin yang memang masih ada berada sama dia atau berkeliaran di sini. Terlepas dari itu semua ibu-ibu yang dibilang oleh Allah, ngantuan itu nggak bisa disalahkan syaitan, itu karakter. Satu. Yang kedua bisa jadi saking lelahnya. Ya, yang tiap hari lelah. Wah itu karakter berarti. Kalau nggak tiap hari itu misalnya lelah. Yang ketiga, oksigen yang masuk ke otak itu berkurang gitu. Bahasa mudanya kurang olahraga. Ya, maka tadi pas saya datang itu saya kira itu saya udah nyampe tadi sebenarnya Bu 8.20. Tapi saya sengaja di mobil biar murid menunggu guru gitu maksud saya. Sambil saya baca-baca. Ya, paham ya Bu ya? Nah, pas saya naik Masya Allah Mbak Ani pinter pijet, 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 pijet. Itu mungkin supaya udara ke otaknya gen melebu ya. Gen rak ngantuk betul nggak Mbak Ani? Mbak Ani jujur lah kata. Ya. Jadi sebenarnya kan banyak faktor kenapa ngantuk ya Bu. Nggak bisa dikatakan setan juga. Lalu setan dikalahkan, disalahkan terus. Nesu nanti dek nen. Entah ini ya. Bar bodoh. Tak parani gue. Ya kan repot tuh. Kalau nyalakan setan terus. Lihat diri kita. Kadang-kadang tuh bawaan awak dewe. Moco sitik yuk ngantuk. Tapi kalau dengar musik nggak ngantuk. Tanda-tanda itu. Berarti karakter sudah menjadi setan. Berarti setan itu sudah terlalu lama di hati seorang hamba dan berada di aliran darah seseorang. Maka ketika dia baca Quran, dia malah ngantuk. Tapi kalau aktivitas yang lain dia nggak ngantuk. Kalau paling bahasa muda saya itu memang ada udara yang kurang kotak itu karena kecapean itu, Bu. Ya. Tapi jawaban jujur banget. Kalau nggak puasa mungkin saya minum kopi gitu ya. Nah, ya bacanya ya jangan pagi kalau memang Anda tuh sibuk ya baca malam kan nggak apa-apa. Kalau ngantuk minum kopi. Nggak ngefek Ustaz. Loh, berarti ngantuk. Berarti memang kudu turu kuwi. Ngeten nggih? Yang kedua tadi pertanyaan apa Mbak nih? Oh, kalau ya kadang-kadang lupa gitu ya Ustadz. Kadang-kadang lupa baca Quran karena sibuk, super sibuk katanya Masya Allah ya. Jadinya lupa terlewat-lewat. Akhirnya boleh nggak Ustadz baca ikhlas itu? Itu seakan kita khatam. Oh itu mentok gitu ya kayaknya. Ya nggak gitu maknanya itu Bu. Itu kan seakan-akan bukan berarti beneran sudah satu kali khatam. Nek ngono kabeh wong muslim nggak akan buka Quran. Ngapain jenengan belajar kiroati toh? Cuman bisa maca kul hutak peng telu. Berarti ini yang sholat tarawih 23 rakaat setiap rakaat genap itu baca kulhu berarti udah khatam peng piro? 20, 10 ya kan? Berarti 3 kali khatam tuh. Cuman baca kulhu tek dalam setiap rakaat genap toh? Itu enggak? 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai rakaat ke-20 kulhu tok. Berarti 3 kali khatam. Wih ngono ya gelem aku. Maknanya bukan ngaten. Ya Bu ya, walaupun terbata-bata, jangan ibu ngejar target satu juznya. Saya sudah katakan, ibu jangan jadi beban ibadah ini. Cintai, seneng.
Nanti kalau ibu seneng nggak terasa tiba-tiba sudah 2 jus, 3 jus. Kalau udah seneng tuh gitu. Paham ya, Bu? Tapi kalau suaminya manggil, "Dek, kose lagi seneng ojo koyo ngono." Mandek kalau suaminya saya manggil kok kosak kose, kosak kose. Paham ya? Cukup ya, Mbak? Nih saya mau bagi-bagi hadiah ini. Oh, satu lagi. Dengarkan murotal. Kepala sama dengan murotal dengan yang ya beda lah. Baca membaca Quran itu pahala tersendiri. Yang mendengarkan itu pahala sendiri. Jadi pahala yang membaca itu pahalanya lebih banyak. Pahala buat dia nih. Kalau baca, Bu, matanya bekerja. Otaknya berpikir, telinganya mendengar, lisannya itu bergerak, hatinya meresapi. Kemudian itu udah pahala dari anggota tubuhnya. Didengar oleh orang lain, dia dapat pahala lagi. Maka dikatakan sama, nggak akan mungkin bisa sama. Nek sama, mending gak usah baca Quran, setel aja murotal. Ya toh? Nah, tapi mungkin ini dulu saatnya saya bagi Ustadz, ini hadiah. ada yang WA di saya. Oh iya, Apa? Kalau misalkan baca zikir pagi disambi memasak bikin sarapan boleh apa enggak? boleh. Hanya saja pasti tidak menghadirkan hati. Tapi tanya boleh, kalau tanya boleh pasti boleh hukumnya. Daripada nggak zikir sama sekali, daripada nanti tiba-tiba lisannya bernyanyi sendiri. Ya toh? Nyanyi jilbab, jilbab putih, lengapai magadir gitu tuh. Kan nggak ada faedahnya toh, Bu. Mending zikir pagi sore kan subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi kan nggak apa-apa. Walaupun itu tahapan supaya lisannya tidak berhenti berzikir. Tapi kalau untuk nanti supaya lebih qabul, nah itu beda menghadirkan hati. Dan saya termasuk orang yang sebenarnya nggak bisa ya, zikir itu saya sambil itu nggak bisa, Ibu. Mesti hati saya kelayapan kemana-mana tuh. Ngeten nggih, waktunya udah habis kata Mbak Ani, kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.